Oke, baik Mas Viko, aku lanjutin lagi ya. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Mas Viko tentang empat? Empat dalam kondisi di mana kita mengetahui beberapa energi yang baik, tidak baik, atau nyaman atau tidak nyaman. Sampai di mana yang merasa empat itu bisa merasakan atau bisa meneliti perasaannya atau pikiran orang itu, orang lain gitu kan. Itu gimana tuh Mas Viko? Ada dua kemungkinan, beneran berasa atau asumsi dia sendiri. Kita bahas poin yang asumsi dia sendiri. Dia masih ada pendaman nih, banyak nih pendamannya, pendaman kesedihan. Otomatis dia memakai kacamata kesedihan. Semuanya akan terlihat penuh kesedihan. Sampai akan membaca dan melihat orang lain, orang itu sedih. Padahal itu asumsi sampean. Kayak sampai lagi pakai kacamata hijau, pakai kacamata merah, daun hijau pun kelihatan merah. Jadi itu bukan tentang daunnya, tapi tentang kacamata yang sedang sampean pakai, tentang pendaman yang ada dalam diri sampean. Jadi biasanya yang dibaca orang kebanyakan kalau memang pendamannya belum banyak yang cair adalah tentang dirinya sendiri. Misal kita melihat kita masih ada banyak pendaman nih, kayak pakai kacamata. Terus kita melihat Mbak Novi atau siapapun lah, kayak penuh kemarahan. Itu kita yang penuh kemarahan, yang melihat. Kemudian poin kedua adalah ketika orang itu sudah sadar, sadar bahwa sedang sadar. Maka kans terbesar adalah dia akan melihat orang lain sebagai kesadaran juga. Jadi energi cuma sebagai fenomena. Dia mungkin akan kerasa tapi nggak mempermasalahkan itu. Kalau orang lain nggak tanya tentang itu ya dia nggak akan jawab. Apa fungsinya dia tiba-tiba bilang, Mbak kamu ada ini nih ya. Fungsinya apa? Kan nggak ada. Kecuali kalau orangnya kesulitan, dia tanya ada sensasi di mana. Mungkin kita bisa jawab. Karena itu fenomena yang ketika kita benar-benar sadar kita adalah segala sesuatu kita kerasa. Tapi hanya sebagai fenomena dan itu kurang penting dibandingkan nomena atau kenyataan bahwa orang yang sedang kita lihat di depan kita itu adalah juga kesadaran yang sama dengan kita. Nah itu. Jadi empat-empatan aslinya ya nggak begitu penting sih. Karena aslinya yang Tapi lebih tahu posisi kita ya diri kita sendiri, yang lebih tahu emosi kita ya hasilnya diri kita sendiri. Jadi dikurangi lah menggantungkan ke orang lain. Agak-agak mulai dikurangi. berarti ekspresi energi itu sendiri tuh masuk itu karena gambaran batin kita gitu ya Mas ya. Sampai kita bisa mampu menilai orang ini apa energinya jelek atau baik atau bagaimana. Sampai ada filter. Akhirnya yang kebaca ya filter sampean sendiri. Kecuali kalau sampean kosong, nggak ada filternya. Yang sampean terima adalah sekitarnya. Tapi itu juga nggak penting karena energi cuma fenomena. Yang penting kan nomenanya, kan, kesadaran. Kayak mah. Ya, dan orang empat itu katanya dia mengklaim itu dia mencerminkan pendaman kita. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang empat, misalnya kalau kita banyak pendaman kemarahan, nah si orang empat tuh suka marah-marah gitu loh ke kita. Hmm, Dia mencerminkan apa yang ada di dalam batin kita gitu. Kayak gitu sih iya, katanya. ya dirasa. Mhm. Tapi kan itu semuanya ya, bukan cuma orang empat ya. Kalau kita ketemu sama orang yang bukan empat pun ya, itu mencerminkan Semuanya. pendaman kita. Aslinya semuanya kayak gitu. Cuma beberapa orang terlalu kepedean dan mengklaim dirinya seorang empat. Empat kan ya bikinan, konsep bikinan orang-orang itu juga. Hmm. Sampai bahkan ada yang bisa apa namanya menjadi Baca, paranormal gitu kan. Iya. baca pikiran gitu kan. Padahal ya nggak bisa. Yang dibaca pikiran dia sendiri. Oke. Oh, ada Mungkin bencana gitu. mungkin bagi yang mengatakan iya, oh iya, apa namanya resonat gitu kan, Hmm, resonat ya bahasanya. hmm. Eh, Mereka sama ya energinya gitu ya Mas ya, Biasanya sama sama. yang dialami.
ketemu orang yang sama biasanya. Oh, gitu. Nah, Mas, aku mau tanya lagi nih, Mas. Mbak Ima ada pertanyaan atau Belum, belum. belum ya? Kak Aku mau Novita. menanyakan satu hal. Kan kita kan harus menyadari keinginan Hmm, atau tindakan kita. Nah, sebelum kita melakukan tindakan itu kan kita harus letting in dulu lah, gitu. Apabila keadaan terdesak, misalkan nih kasusnya anak ini harus dioperasi segera, gitu, misalnya gitu hmm, ya Mas ya. Itu kan butuh urgensi untuk hmm, memberi tangan atau apa segala macam. Sementara hati kita tuh kemerusung gitu. Nah, untuk hmm. apa ya? Untuk letting in kan butuh waktu kali ya Mas ya. Butuh Enggak, waktu sama ketika memang kondisinya mendesak, sama nggak akan kepikiran letting in, sampai langsung iya kan. Nggak walaupun hati mungkin kita sampai lagi kepikiran. Nggak mungkin, kemerusung. nggak mungkin. Sampai bisa tanya pertanyaan itu karena sampai nggak sedang mengalami. Jajar, jajal Om Rusman tabrakan, terus harus operasi. Buru-buru sama mikirin letting in, nggak, pasti nggak. Ya udah langsung operasi gitu pasti. Jadi pertanyaannya aslinya tidak relevan dan tidak sesuai kasus. Hanya pertanyaan seandainya. Oh, Pasti spontan, sampean pasti jawab operasi. berarti segala sesuatu yang spontan itu walaupun itu tidak termasuk letting in juga kan Mas secara otomatis. Ya nggak ada masalah meskipun pilihan kita waktu itu salah, ya tinggal dirasakan rasa bersalahnya. Itu kan rangkaian peristiwa dari pedoman kita kan. Ya tinggal dirasakan setelahnya. Oke. Oke, bagi teman-teman yang apa namanya mungkin punya permasalahan yang sama ya atau pengen meneliti lebih dalam, sebaiknya ikut kelas Mas Riko ya supaya enggak ibaratnya tuh kayak enggak bingung atau tersesat karena pikirannya sendiri. Karena kan pikiran ini kan lebih apa ya? Sudah terbiasa untuk menerjemahkan segala sesuatu gitu ya Mas ya. Jadi sebaiknya ikut gabung ke tanpa pintu, hubungi Mas Hari atau Mas Joko atau Ami gitu. Silakan Mbak Ima kalau Hmm. ada pertanyaan. Iya, yang menanggapi tadi, Mas, kalau misalnya kepepet kayak gitu, gimana kita memilih tindakan yang tepat gitu? Tinggal dicoret misalnya. Karena nggak ada, pertanyaan itu nggak bisa berasal dari misalnya. Karena kita mulai mengandaikan peristiwa yang tidak terjadi. Nah, peristiwa yang tidak terjadi, ngapain ditanyakan, kan gitu kan? Iya kan? Ngapain sampean apa namanya, menyiapkan sesuatu yang nggak terjadi? Berarti kan ada ketakutan di situ kan? Ya dirasakan rasa takutnya. Aslinya gampang gitu doang. Ketika kita menanyakan sesuatu yang aslinya tidak terjadi atau belum terjadi, berarti ada rasa takut. Sampean ingin mempersiapkan. Iya Nah, sih. dirasakan rasa takutnya. Oke. Mas, ini aku mau ada pertanyaan lagi ya. Eh eh, kalau dogma ya mengatakan bahwa kalau kita minta sesuatu kita berdoa, ya kan? Terus kalau sekiranya ada keluarga kita yang meninggal, kita kirim doa biar Hmm. tersampaikan mereka lebih tenang dan segala macamnya. Jadi doa yang tepat itu gimana Mas? Karena aku pernah punya pengalaman ya di saat aku sholat gitu. Itu ini aku tuh kayak tertutup gitu loh Mas. Tidak Hmm. ada daya upaya lagi mengucapkan sesuatu doa gitu. Hmm. Nah mungkin tadi kan ibaratnya kayak masih aku dan engkau, maksudnya masih Hmm. ada makhluk dan Tuhan. Hmm. Doa yang tepat Mas, doa Hmm. yang tepat apa yang kita lakukan gitu. Oke, doa untuk yang mati. Pertanyaannya adalah gini, yang kalian doakan siapa? Apanya wis? Apanya yang kalian doakan? Dari dogma yang tersalurkan, yang terserap ya, itu Hmm. misalnya yang meninggal orang tua, kita doakan Nah, semoga dia berjalan, dia
apa surga, masuk surga gitu maksudnya. Nah, nah itu Mm-mm. apanya yang kalian doakan? Tubuhnya kah? Rohnya. Nah, roh ada enggak? Nah itu dulu, yang penting ketika kita sadar, kita tahu, oh ternyata nggak ada apapun, termasuk roh individual. Ketika kita mengalami secara aktual nggak ada roh individual ya, doa seperti jenis-jenis itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena nggak relevan udah. Kalian udah tahu, wah ini yang didoakan siapa, yang nggak ada. Yang mati kan tubuhnya. Kesadarannya selalu ada. Karena nggak pernah lahir. Bagaimana ada peristiwa cerita-cerita tentang orang tuanya hadir gitu. Oh iya dia butuh doa gitu. Hah? Ap- Orang tuanya Kayak hadir gimana? orang tuanya hadir dalam mimpi maksudnya. Orang tua hadir dalam mimpi, lalu kita bercerita sama keluarga kita, oh iya dia butuh doa segala Bentar. macam. Misal Mbak Novi mimpiin Mas Hmm. Rusman. Apakah Mas Rusman masuk ke dalam mimpi sampean? Ataukah Mas Rusman termasuk bagian dari Novi yang tidur? Novi yang tidur. Nah, iya kan? Gak mungkin Mas Rusman masuk ke mimpi sampean. Gak mungkin. Yaitu adalah diri sampean sendiri yang berubah menjadi berbagai karakter di dalam mimpi. Sama kayak layar tadi. Dia mengekspresikan modalitas menjadi semua karakter. Yaitu ya layar-layar juga. Semuanya adalah modalitas layar. Ekspresi dari layar. Kayak ombak. Ombak ya ekspresi dari lautan. Ketika Novi mimpi, tidur, kemudian dia mimpi, apapun di dalam mimpinya itu adalah Novi, bukan ibunya. Kalau ibunya hadir itu adalah bagian dari Novi, bukan ibunya yang sesungguhnya. Itu kayak refleksi gitu, kayak cerminan diri kita ya Mas ya, keluar Ya. dengan dihadirkan berbagai fenomena yang terjadi gitu ya. Intinya itu mimpi, cuma mimpi. Hanya orang yang penuh ketakutan yang terlalu menganggap serius mimpinya. Iya, Cuma ketakutan. mimpi, Benar. ya kan? Sama, orang yang ketakutan juga akan menanggapi terlalu serius tentang duniawi. Sama, hasilnya sama. Ya dirasakan rasa takut. Kekhawatiran, ketakutan, ya itu satu Mm-mm. paket ya Mas ya. Satu paket di ulu Berarti hati biasanya ya dirasakan. mimpi itu bagian dari diri kita sendiri ya, Mas. Produk pikiran kita nggak ada kaitannya sama orang lain atau bukan wangsit atau ada pesan gitu. Nggak ada kaitannya. Jadi mimpi adalah tentang asumsi kita terhadap orang tersebut, bukan orang aslinya. Produk pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita mimpi ya itu bukan orang yang asli, itu adalah asumsi kita terhadap orangnya. Kalau kita membenci suatu orang ya di dalam mimpi orang itu ya kita tetap akan membencinya. Sebenarnya energi itu ada nggak sih Mas sebenarnya? Ya ada, tapi kan cuma fenomena kan, nggak penting-penting amat kalau kita sudah sadar. Nah, Nah, pendaman itu adalah energi yang tangle. Tangle dalam artian dia kayak air tapi kemudian membeku. Kemudian menghambat aliran dari air itu sendiri. Nah, itu pendaman. Makanya ketika cair alirannya lancar, nuansanya kebahagiaan karena alirannya lancar. Semakin lancar dan semakin lancar. ada lagi Mbak Emma? Nggak ada. Mm-mm. Terus Mas masalah sensasi tubuh. Jadi aku Nah, ya. pernah berdiam diri, ya, tiba-tiba tubuhku tuh bergetar gitu loh Mas. Itu salah satu ekspresi energi juga nggak? Gitu. Nggak usah dipikir, dirasakan aja. Maksudnya nggak usah dicari tahu itu apa, nggak perlu. Yang perlu kita lakukan cukup dirasakan. Kalau kita cari tahu ya kita terjebak di pikiran. Itu gampang hasilnya prakteknya. Lebih gampang Enggak prakteknya daripada
teorinya. Oke. Tapi yang soal Oke, hacking, untuk pas saat hacking, gimana? pas saat hacking, terus kan kita rasakan ya kan. Hmm. Kan kita memberi perhatian ke tubuh yang lagi shaking. Itu shackingnya Hmm. malah lebih hebat loh Mas, malah lebih kenceng. Yes. Memang Dibiarin aja itu ya. memang dibiarin aja, memang dia akan lebih kencang, Oke, oke. lama-lama turun 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 selesai. Jadi nggak bahaya ya. Takutnya Gak kan nanti bahaya, kesadaran. aman, biarin aja. Terus shaking itu bukan bagian dari penolakan ya? Misalnya kayak kita ada emosi tertentu karena ada penolakan, jadi tubuh mengalami shaking. Shaking termasuk dari penolakan, makanya perlu dibiarkan. Penolakan juga perlu disadari ya, dibiarkan. Ketika shakingnya udah selesai, berarti penolakannya udah selesai, perasaannya baru bisa muncul. Biasanya orang-orang yang shaking itu adalah orang-orang yang banyak penolakan. Biasanya kebanyakan dialami cowok, cewek nggak sampai sih biasanya sampai shaking. Hmm. Oke ya teman-teman ya, sekali lagi diingatkan supaya tidak sampai terjebak ya, karena memang ini lebih intens ya Mas ya. Memang harus kita harus bagi-bagi yang baru ya, bagi baru baru belajar ya. Disarankan untuk ikut gabung ya tanpa pintu. Di grup juga kita aktif ya, Mbak Emma ya. Tahu sendiri gimana bagaimana konsennya Mas Riko, Mas Hari, Mas Joko, dan Mbak Ami, bahkan kita-kita pun saling bersatu dalam grup itu untuk berbagi pengalaman, saling menguatkan gitu, untuk nyampai ke titik kekosongan. Jadi kalaupun eh, bagi kalian yang belajar melalui YouTube gitu, eh, udah memahami, hati-hati dengan pikirannya. Mungkin bisa, cuman mungkin lebih deep lagi, lebih dalam lagi, sebaiknya ikut gabung. Gitu ya, Mas Ari, Mas Riko, Mas Joko, agar tidak terjebak di dalamnya. Karena banyak triki-trikinya ya, Mas ya. Iya. Di grup itu penuh dengan ketrikian, kita kupas sama-sama, kita jalani sama-sama. Ya, Mas ya. Nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya sama, saling Betul. belajar dan bersatu untuk mencapai kekosongan itu. Bukan mencapai, Mas, udah ada ya. Untuk Hmm, menyadarkan aja bahwa kita sudah sampai di kosong. garis ini. Nah, itu poinnya itu sih. Kita belajar kesadaran ini gampang-gampang susah ya. Banyak sekali jebakannya gitu. Kadang dikira ini udah Hmm, benar, ternyata masih melenceng. Jadi itu perlunya kita banyak bertanya ya kan, hmm, perlu banyak yang sharing. ngertiin. Nah, itu Hmm. sering-sering Kalaupun bergaul. iya, berjalanlah dengan seperjalanan hingga kita sampai ke tujuan yang benar. Gitu ya, Mas Riko. Hmm, ya. Baik. Udah ada lagi Mas Mbak Ima? Cukup sih, Mas Ya. Joko, Mas Hari, Mbak Ami. Adalah apa ya? Kita dibimbing sepenuhnya ya, dibimbing. Mas Riko hanya membuka pintu, yang tanpa pintu kita masuk, kita diajari mengalami seutuhnya bagaimana nuansa kekosongan dalam Tuhanan itu sendiri ya. Karena kalau sudah nyampe ke sana, sudah lagi nggak ada apa-apa lagi. Yang ada adalah kita sebatas layar yang menampilkan berbagai macam fenomena yang terjadi, hanya sekedar fenomena. Ya Mas Piko, Ya, Mas Hari, Mas Joko, Mbak Emma, dan Amit, terima kasih. Teman-teman semua jangan lupa join ya, masih karena ini juga. iya sangat-sangat apa? Sangat core-nya, intinya dari sekian banyak aku mengikuti kelas ya. Dari Mas Piko lah aku menemukan banyak, udah satu paket itu bisa dibimbing sampai hari kiamat kali ya. Istilah dari Mas Hendra ya. Tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya sama sekali. Ya, bahkan kalian mungkin merasa bahwa udah bertemu dengan apa ya, pintu yang satu, udah segala macam paket yang ada di dalamnya. Baik, Dan terima kasih semuanya. aku nambahin Gimana dikit Mbak Emma? ya, kalau di sini tuh nggak dipikir ketergantungan sama si gurunya gitu. Jadi kita berjalan sendiri, cuman didampingin aja ya. Gitu Benar sih. Mbak Emma, benar sekali. Dan Mas Iko juga nggak mau jadi guru, Mas Joko, Mas Hari juga tidak mau jadi guru ya.
Karena yang mengalami adalah kalian sendiri, ya. Jadi sampai ibaratnya diantarlah saling berbagi, saling sharing di dalamnya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Triko, Mbak Emma, Mas Ari, Mas Joko, dan Ami. Kasih.